pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merayakan Natal. Kita akan beribadah. Mari bersama-sama sebelumnya kita akan berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, telah lahir di kandang domba di Bethlehem. Kami memuji nama-Mu yang kudus, karena Engkau telah melawat umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari gelap ke dalam terang-Mu yang ajaib, dari maut ke dalam hidup yang kekal. Engkau telah berkenan mendamaikan kami dengan-Mu, sehingga kami dapat hidup bersekutu dengan-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih, di hari Natal yang indah ini, hati kami meluap dengan rasa sukacita dan bahagia karena kebaikan-Mu. Kuasa Roh Kudus yang dahsyat itu mengurapi kami dalam ibadah Natal saat ini, agar kami semua bisa menerima sukacita Natal di dalam hati kami masing-masing. Terimalah ucapan syukur kami, umat yang telah Engkau lawat, dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara umat Allah yang bersukacita, pujilah Dia karena anugerah-Nya yang ajaib telah menghimpun kita semua di dalam roh dan kebenarannya untuk bersama-sama merayakan sukacita Natal di tahun 2020. Walaupun ibadah Natal saat ini masih berada dalam suasana pandemi, namun tidak mengubah semangat kita untuk tetap merayakannya dengan hati yang gembira, walau dengan penuh kesederhanaan. Mari umat Tuhan yang bersukacita, kita bangkit berdiri dan dengan hati gembira menyambut damai Natal dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 109, bait 1 sampai dengan yang ketiga. Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Gembala dipanggil dari padang raya menuju palungannya yang rendah. Kita pun turut bergegas ke sana, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Saudara-saudara umat Allah yang berbahagia, hari ini adalah hari yang kita nanti-nantikan bersama dengan penuh sukacita,
karena Juru Selamat dunia telah datang ke dunia ini. Marilah kita khususkan ibadah Natal dengan pengakuan kita bersama bahwa ibadah Natal ini terlaksana dalam keyakinan bahwa Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat dunia akan datang dan memulihkan ciptaannya kembali. Salam sejahtera bagi saudara semua. Tuhan Yesus besertamu. Dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kelahirannya bukan saja menjadi wujud firman yang telah menjadi manusia, tetapi kelahirannya telah menjadi terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Untuk itu, marilah kita bersorak-sorai menyambut kelahiran firman Allah yang menjadi manusia itu sebagai Sang Raja Damai. Mari kita mewujudkan hidup sebagai pembawa damai dengan mendasarkan pada firman di dalam Mazmur 97. Kita akan membaca ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Amin. Mari kita menanggapi firman Allah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 123. Kita akan nyanyikan bait 1 sampai dengan bait yang ketiga. Hai dunia, gembiralah. Bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penerus. Hai bumi, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkah, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan Natal yang penuh dengan sukacita ini, kita akan bersama-sama mendengarkan Ade Elva yang akan membacakan sebuah puisi. Puisi ini akan mengambil judul Ungkapan Seorang Gembala di Bethlehem. Ungkapan Seorang Gembala di Bethlehem, karya Supriyatmo. Aku berdiri tidak jauh dari Maria dan Yusuf. Di antara domba-dombaku, menyaksikan bayi kudus terbaring di palungan. Di bawah langit cerah, malam berbintang, tersirat rona wajahnya begitu agung, sulit dilukis kata, memancarkan sukacita, sekaligus menyimpan 1000 duka.
seolah sudah mengenal beratnya titian hidup yang akan diarunginya. Siapapun yang mendekat serasa disirnakan dosa-dosanya, lalu diusap lembut penuh kedamaian. Ini bukan bayi yang mendamba kasih, tapi dia gumpalan kasih itu sendiri. Setiap orang yang datang bukan ingin bergegas mendekat, tapi segera bersimpuh, bersujud dan berdoa. Entah mengapa aku bangga jika boleh menjaga sepanjang malam. Sekalipun tak ada seorang pun yang meminta, bajuku yang tebal kumal seolah berganti gagah megah, seperti para hulu balang raja. Andai saja aku bisa terbang dan bersanding di antara bintang-bintang, tentu akan kukabarkan kepada dunia, Juru Damai sudah lahir. Sambutlah dan datanglah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur untuk puisi ungkapan seorang gembala di Bethlehem ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 123 bait 1 sampai dengan 3 dengan hati yang penuh sukacita. Selamat, selamat datang. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Kyrie eleison, Tuhan tolonglah, semoga kidung kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan di kaum kudus dan mulia. Salam, salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam, salam. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mendengarkan berita Natal, berita kesukaan bagi dunia bahwa Tuhan Yesus sudah lahir di dunia. Kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 yang demikian bunyi firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Demikianlah berita sukacita bagi dunia. Saudara-saudariku yang terkasih,
Sungguh saat ini hati kita meluap dengan ucapan syukur, karena Juru Selamat dunia ada datang di dunia. Mari kita sambut dengan memuliakan kedatangannya di dunia dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 100. Muliakanlah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam penyalaan lilin Natal, marilah kita bersama-sama menyaksikan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu.
Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lilin yang telah kita nyalakan ini merupakan suatu simbol nyala kudus dari Yesus Kristus yang kita rayakan kelahirannya hari ini. Untuk menjadi saksi Kristus yang menyatakan damainya di dunia, hendaknya hidup kita seperti lilin yang menyala ini, selalu berupaya dalam iman, harap, dan karya, rela meleleh demi menerangi sekitarnya. Marilah kita bersama membulatkan tekad dan berusaha mewujudkan damai Allah di dunia dengan berbagi damai dan sapa dengan sekeliling kita. Bagikanlah damai dan terang Kristus yang kita miliki kepada sesama, serta jadilah pelaku firman yang setia dengan mewujud nyatakan damai sejahtera Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, bersama kita pujikan nyanyian Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap,
Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round young Virgin Mother and Child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama memasuki pelayanan Sabda Tuhan. Namun sebelum kita bersama memohon pertolongan Tuhan di dalam doa dan mendengarkan sabdanya, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari ibu-ibu Komisi Wanita Jemaat. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama mendengarkan suara Tuhan di dalam suasana Natal ini. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan di dalam doa, agar terang Roh Kudus menyinari hati dan pikiran kita di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau pada hari yang indah ini, ketika kami bagian dari umat Tuhan di seluruh dunia, boleh merayakan Natal yang penuh dengan damai. Biarlah damai Tuhan senantiasa lahir di dalam hidup kami, menguatkan kami semua di dalam menghadapi pergumulan hidup di dunia ini. Saat ini ya Bapa, di dalam ibadah Natal kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus sendiri yang berkenan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca dan renungkan sungguh boleh menjadi rema kekuatan besar dalam hidup kami, menuntun kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam dunia ini. Berfirmanlah kepada kami, ya Tuhan, kami semua telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan ini diambil dari Injil Matius pasal yang pertama, Matius pasal 1, kita akan membaca ayatnya yang ke-23, yang merupakan tema Natal nasional yang ditetapkan oleh PGI dan KWI. Selengkapnya ayat 23 berbunyi demikian, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana perasaan kita ketika merayakan Natal saat ini? Tidak bisa tidak kita akan mengatakan bahwa peristiwa Natal di tahun 2020 ini adalah peristiwa yang sangat bersejarah. Bukan hanya di Indonesia, tetapi bahkan hampir di seluruh penjuru dunia. Mengapa? Karena di tengah-tengah kita merayakan Natal, virus corona yang telah menguasai dunia sejak awal tahun 2020 sampai hari ini belum tuntas, masih mengacaukan kehidupan manusia, baik dari segi ekonomi, dunia usaha, transportasi, kesehatan, pendidikan, bahkan keagamaan dengan peribadahan-peribadahannya. Kita ingat bahwa virus yang berasal dari Wuhan di Cina masuk ke Indonesia pada akhir tahun 2019. Tetapi semua pada waktu itu masih belum merasakan. Namun ketika diumumkan telah ada penyebaran virus corona secara masif di seluruh dunia, terjadilah kepanikan di sana-sini. Kita ingat tidak sedikit orang yang kemudian menyerbu pertokoan untuk memborong semua kebutuhan pokok hidup mereka. Sehingga pusat-pusat perbelanjaan, supermarket, swalayan, semuanya mengalami kehabisan stok. Hampir segala kebutuhan pokok ludes, tidak ada yang tersisa. Seperti masker, hand sanitizer, atau bahkan juga makanan ringan, semuanya ikut diborong habis. Kalaupun ada, harganya sangat tinggi pada waktu itu. Saudara-saudara, sejak pertengahan Maret 2020, pemerintah juga menetapkan Indonesia mengalami bencana non-alam karena wabah COVID-19
Sehingga pemerintah kemudian mengeluarkan pengumuman agar masyarakat dan semua yang melakukan aktivitas harus dilakukan dari rumah dalam rangka untuk menghentikan penyebaran virus corona. Sejak itulah masyarakat dan bangsa kita mulai mengalami pergumulan ekonomi dan sosial. Hal itu terjadi karena kita harus menjaga jarak, social distancing, sehingga semua harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bahkan beribadah pun dari rumah, yang disebut dengan work from home. Semua kantor-kantor ditutup, sekolah ditutup, baik swasta maupun pemerintah, bahkan gedung-gedung ibadah pun untuk sementara ditutup juga. Dan akibatnya banyak orang dirumahkan atau kehilangan pekerjaan atau di PHK oleh karena persoalan sosial ekonomi perusahaan. Tentu saja ini sangat mempengaruhi hidup dan kehidupan seluruh masyarakat negeri ini. Syukur setelah kurang lebih 3 bulan pemerintah memberlakukan work from home yang sangat menyengsarakan itu, maka mulai bulan Juli 2020 Presiden Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berani hidup berdamai dengan COVID-19. Artinya, tidak perlu takut dan panik dengan virus corona, tetapi tetap waspada dan mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Kemudian diperkenalkanlah apa yang disebut sebagai new normal, tatanan kehidupan baru atau tatanan kebiasaan baru yang terutama adalah masyarakat dihimbau untuk terus memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan yang kita kenal dengan 3M. Menjaga imunitas tubuh serta rajin berdoa atau lebih mendekatkan diri kepada Tuhan agar kalau terjadi penyebaran virus corona, kita semua dijauhkan dari semua itu. Seiring waktu yang terus berjalan, semua orang menantikan kabar sukacita tentang kapan akan berakhirnya masa pandemi COVID-19 ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah pergumulan berat yang dialami oleh negeri inilah, maka PGI dan KWI menetapkan tema Natal tahun 2020, yaitu mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita, yang diambil dari Matius 1 ayat 23 tadi. Melalui tema ini mengingatkan kepada kita akan situasi yang sangat relevan yang sedang dialami oleh masyarakat kita, bahkan keadaan dunia pada umumnya yang kini masih berada dalam bayang-bayang ancaman COVID-19. Belum sampai memasuki bulan Desember 2020, masih di tengah situasi pergumulan bangsa dan negara kita yang sedang menghadapi wabah corona, kondisi ini kemudian diperparah dengan maraknya politik identitas yang meningkatkan ujaran kebencian, intoleransi beragama dan etnis, radikalisme agama, serta perpecahan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat kita. Ditambah tragedi kemanusiaan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada 28 November yang lalu. Pembantaian secara sadis terhadap satu keluarga oleh kelompok orang yang diduga adalah teroris. Situasi ini membuat makin lengkaplah keprihatinan dan kesedihan umat Kristen. Seolah-olah umat Kristen hanyalah masyarakat yang menempati bumi ini hanya karena kemurahan orang lain. Maka berkumandangnya berita Natal tentang Immanuel, yang berarti adalah Allah menyertai kita, menjadi sumber kekuatan, menjadi sumber inspirasi dan motivasi, serta kekuatan baru bagi kita, bahwa di tengah kondisi dan tantangan apapun,
Allah di dalam Yesus Kristus tidak akan meninggalkan umat-Nya. Ia tetap setia beserta dengan kita, umat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi pergumulan bangsa seperti inilah, kita semua merayakan Natal sebagai hari kelahiran Juru Selamat dunia, Juru Damai dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan mendasar bagi kita semua tentunya, apakah Natal yang kita rayakan saat ini masih bermakna bagi kita semua? Di saat kita sedang menghadapi tantangan dan pergumulan COVID-19, intoleransi, dan juga terorisme yang melanda negeri ini. Apakah Natal ini masih juga bisa diartikan Allah menyertai kita di tengah situasi yang sangat pahit itu? Tentu jawabannya ya dan pasti. Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang pasti keberadaannya. Allah tetap menyertai kita di dalam situasi, kondisi apapun, bahkan sampai kapanpun. Ia tetap Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Penyertaan Tuhan Allah tidak berhenti, kendati umat tidak selalu hidup setia kepadanya. Karena penyertaan Allah tidak dibatasi oleh ketidaksetiaan manusia. Allah tetap menyatakan kesetiaannya di dalam ketidaksetiaan manusia. Dan wujud penyertaan atau kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan umat manusia yang dipenuhi oleh dosa ini mencapai puncaknya melalui kelahiran Yesus Kristus, Sang Putra Natal. Di dalam kisah kelahiran Yesus, malaikat Tuhan berkata kepada Maria bahwa bayi yang dikandungnya itu berasal dari Roh Kudus, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara, jadi berita ini adalah berita yang sungguh luar biasa. Karena di tengah-tengah situasi di mana kita dilanda oleh berbagai persoalan, terutama karena pandemi COVID-19 yang tidak kunjung hilang ini, berita sukacita Natal ini hadir menyapa kita, yaitu Allah selalu mau menyertai kita. Karena Dia adalah Allah Sang Immanuel, Allah sangat mengasihi kita, sehingga Ia datang ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 mengingatkan kita semua, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Selanjutnya dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Pertanyaannya, mengapa Allah mau repot-repot menjadi manusia? Pertanyaan ini pula lah yang bertahun-tahun telah membingungkan seorang uskup yang bernama Anselmus dari Canterbury, Inggris pada abad yang ke-12. Akhirnya Anselmus menemukan jawabannya, bahwa bukan dengan cara demikian Allah tidak mungkin bisa menjumpai manusia. Hanya dengan cara itulah maka Allah bisa datang menyelamatkan umat manusia ciptaannya. Hanya dengan cara menjadi manusia, turut merasakan suka duka derita manusia, maka Allah dapat menyelamatkan manusia ciptaannya. Dan semua itu didorong oleh kasih Allah yang begitu besar kepada dunia, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi perayaan Natal di masa pandemi COVID-19 dengan tema Natal, mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita, memberi pesan yang sangat dalam kepada kita, bahwa di tengah kondisi dan situasi apapun, Allah tidak pernah meninggalkan kita, karena Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang setia dengan janjinya.
Berita Natal ini tidak hanya ditujukan bagi umat Kristen saja, tetapi juga bagi umat manusia dengan latar belakang suku, bangsa, agama, budaya apapun. Allah datang ke dalam dunia bukan hanya untuk orang Kristen, tapi juga untuk semua orang, bahkan dunia yang mau menerimanya. Intinya atau tujuan kehadiran Allah turun ke dunia melalui kelahiran Yesus Kristus adalah memulihkan kembali hubungan atau relasi yang sudah rusak antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan sesamanya, bahkan manusia dengan alam ciptaan Allah. Karya keselamatan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus bersifat holistik dan universal, mencakup seluruh umat manusia dan seluruh alam ciptaan Tuhan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang penting untuk kita renungkan menjadi perayaan Natal menjadi aktual di tengah-tengah situasi sekarang ini adalah bagaimana gereja tetap bisa menjalankan perutusannya dalam masyarakat, bangsa dan negara kita yang sedang menghadapi berbagai macam tantangan ini. Tentu dengan mengikut Yesus Sang Immanuel yang berjalan keliling sambil berbuat baik, Yesus yang sama telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Dengan demikian, semua yang telah dilakukan oleh Yesus diharapkan terus dilakukan oleh umat Tuhan yang percaya kepadanya. Dengan berbagai macam perbuatan baik yang sesuai dengan perutusan dan pelayanan, serta situasi dan kondisi kita masing-masing, kita akan terus mengalami Sang Immanuel, lalu kemudian pengalaman ini dibagikan kepada sesama yang juga membutuhkan. Saudara-saudara, pengalaman kita semua akan kehadiran Allah di dalam hidup pribadi kita, itulah yang akan menggerakkan kita untuk mengikis habis ujaran kebencian, berita bohong, hoax, intoleransi, dan tindakan kekerasan apapun, dan tetap melakukan kebaikan, berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Pengalaman akan kehadiran Allah yang melawat hidup kita masing-masing akan meneguhkan kita untuk terus bersaksi tentang belas kasihan dan kemurahan Allah di tengah pandemi COVID-19 dengan cara bermurah hati dan saling menolong menanggung beban sesama kita. Entah sampai kapan COVID-19 ini ada di dunia ini, namun semua itu tidak membuat kita menjadi gentar. Justru melalui perayaan Natal yang kita lakukan hari ini, mengingatkan kepada kita, Natal adalah kekuatan yang baru bagi kita untuk menghadapi COVID-19. Karena kita percaya bahwa terang Tuhan tidak akan pernah hilang. Terang akan selalu ada seperti matahari pagi yang selalu hadir menampakkan sinarnya. Demikian juga hidup kita terus memiliki pengharapan yang besar bahwa pada saatnya Tuhan akan menghalau semua yang menjadi keresahan dalam kehidupan umat manusia. Kita yakin bahwa dalam segala tantangan dan kesulitan hidup yang kita hadapi, Allah selalu menyertai kita. Ia membawa terang di tengah kegelapan, memberi harapan di tengah keputusasaan. Itulah juga yang ingin Allah berikan kepada kita untuk kita lanjutkan, kita kerjakan dalam kehidupan kita di dunia ini. Selamat merayakan Natal tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh sejenak.
Mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Allah Bapa yang Maha Baik, sungguh kami mengucap syukur kalau pada hari ini Engkau memberkati kami dengan kesehatan, sukacita. Oleh karena hari ini kami bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi, hadir di hadapan Tuhan untuk bersama-sama merayakan kebahagiaan kami menyambut bayi Natal Tuhan Yesus Kristus melalui peristiwa Natal. Kami mengucap syukur Tuhan, walau di tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia, bahkan di negeri ini, kekuatan Tuhan menopang kami untuk dapat terus melakukan semua pekerjaan aktivitas yang Tuhan percayakan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, pada hari ini ketika kami bersama-sama boleh beribadah, merayakan hari kelahiran Juru Selamat dunia Tuhan Yesus Kristus. Melalui ibadah ini, firman Tuhan boleh saling memberikan kepada kami kekuatan yang besar, sehingga kami boleh menguatkan, menghibur, mendoakan satu sama lain, dan firman Tuhan akan senantiasa menjadi rema dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya firman Tuhan terus menjadi terang bagi jalan dan suluh bagi langkah kami dalam menjalani kehidupan di tengah pandemi COVID ini. Mampukan keluarga kami untuk terus boleh menjadi basis di dalam pembentukan karakter iman Kristus bagi anak-anak kami, yang semuanya dimulai dari kehidupan kami selaku orang tua, agar kami juga berani mengubah kehidupan kami, tidak hanya mengejar apa yang mungkin di masa muda kami belum tercapai, sehingga ketika memasuki usia yang telah lanjut pun kami masih terus mengejar sukacita diri kami, dan lupa bahwa kami telah memiliki keluarga, memiliki anak-anak, dan hidup menjadi teladan bagi mereka semua. Kami menyerahkan anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan keluarga kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati dan sertai mereka, lindungi mereka di dalam setiap proses kehidupan yang mereka jalani, di dalam setiap tahapan kehidupan mereka, baik ketika mereka mulai mengenal kehidupan sekolah, di dalam proses belajar, baik dasar, menengah, atas, hingga perguruan tinggi, di mana semuanya itu Tuhan menjadi sebuah proses yang indah, terlebih di tengah situasi pandemi COVID yang belum juga tuntas. Peranan orang tua dalam mendampingi anak-anak belajar secara virtual merupakan tantangan tersendiri bagi kami orang tua. Namun biarlah kami terus Tuhan semangati untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu di sini. Kiranya Roh Kudus, Roh kebenaran dan kejujuran senantiasa memimpin dan menyertai kehidupan umat-Mu di dalam menjalankan segala aktivitas hidup sehari-hari, sehingga kehidupan mereka sekarang dan nanti dijauhkan dari segala mara bahaya dan persoalan-persoalan. Kami juga di tengah-tengah sukacita Natal ini mau berdoa bagi mereka yang sakit, baik mereka yang sudah lama atau yang baru, baik yang masih dalam perawatan di rumah ataupun di rumah sakit, dan juga dalam proses pemulihan penyembuhan akibat COVID-19, kiranya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib, mereka juga berani berseru-seru dan memohon, dengan iman percaya mereka mendapatkan kesembuhan. Kami berdoa di dalam situasi COVID ini juga, kiranya Tuhan Yesus saja yang selalu melindungi kami sekeluarga, sehingga kami dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan dengan baik. Bapa di dalam sorga, pada hari ini, di saat kami bersama-sama merayakan sukacita Natal, kami mengingat saudara-saudara kami yang juga boleh merasakan kebahagiaan, oleh karena Tuhan berkenan menambahkan berkat melalui umur mereka, baik mereka yang berulang tahun, kelahiran, ataupun juga pernikahan, semuanya mereka bawa di hadapan Tuhan dalam ucapan syukur. Demikian juga kami mohon kepadamu agar hari-hari yang akan datang,
Kami semua sungguh Tuhan dipenuhi dengan harapan, kegembiraan, keberhasilan untuk terus menjalani kehidupan dalam pimpinan Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, di mana Tuhan menempatkan kami untuk tinggal dan bekerja. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami tercinta. Ya Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan Indonesia dari berbagai bencana, malapetaka, pertikaian antar suku, agama yang saat ini begitu ramai terjadi. Satukan hati kami ya Tuhan, agar kami terus dalam penugasan-Mu di dunia ini boleh memberikan dampak yang baik dalam kehidupan kami bersama dengan orang lain. Kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat yang semuanya diawali dari kehidupan di tengah-tengah keluarga kami, biarlah Tuhan memberkati sehingga keluarga kami menjadi keluarga persemaian, munculnya cinta kasih bagi sesama. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memerangi radikalisme, intoleransi, dan juga terorisme. Munculnya keragaman aliran, paham, dan pengajaran di berbagai agama yang ada di Indonesia, khususnya Kristen dan Islam, sedikit banyak telah memberi dampak akan munculnya berbagai ketegangan yang mengarah pada kekacauan. Ketegangan yang terus-menerus, bahkan semakin tajam, pada akhirnya menumbuhkan permusuhan, kebencian, hingga mengekspresikan sikap-sikap seperti tidak bertegur sapa, cuek, cenderung hanya mengurusi urusan pribadi atau kelompoknya sendiri. Engkau mengingatkan kami sebagai gereja, hadir di tengah-tengah bangsa dengan situasi sosial, politik, dan keamanan yang digoncang oleh kehadiran kelompok-kelompok ini. Kiranya Engkau terus meneguhkan pengharapan kami, agar kami tidak mengalami kekecewaan, karena kami percaya bahwa Tuhan akan menguatkan kami, walau tidak dihindarkan, tidak sedikit korban jiwa, harta benda, kehancuran, berbagai fasilitas yang ditimbulkan dari tindakan-tindakan ekstremis seperti yang mereka lakukan di berbagai tempat, menimbulkan rasa sedih, kecewa, sakit hati, marah, benci, yang semuanya pada akhirnya menimbulkan reaksi yang negatif. Ya Tuhan, tolonglah kami agar tidak memiliki kebencian kepada sesama kami. Namun biarlah di Natal yang damai ini firman-Mu mengingatkan bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu ada di dalam kehidupan untuk memimpin, menjaga, melindungi, dan menyertai kehidupan kami di dunia ini. Kami juga mau berdoa ya Bapa, menyerahkan sesama kami yang mengalami kesusahan, karena mereka menjadi korban bencana alam seperti banjir di berbagai tempat, tanah longsor, erupsi gunung berapi, dan sebagainya. Mereka yang ada di tempat pengungsian, kiranya kasih Tuhan juga selalu menyertai mereka. Tidak lupa juga kami berdoa ya Tuhan untuk pemimpin kami, presiden kami, kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat, penyertaan Tuhan di dalam membawa kehidupan masyarakat ini menuju pada kebaikan. Tuhan memberikan pertolongan bagi para pemimpin kami yang berupaya untuk membawa kejujuran, keadilan, sehingga kehidupan bangsa ini akan boleh berjalan dengan baik. Terima kasih juga untuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi pandemi COVID-19 dengan kehadiran antivirus vaksin yang sudah ada di negeri ini. Biarlah kami semua boleh merasakan kelegaan, hingga pada saatnya kami semua juga akan menerima vaksin, upaya untuk memberikan pertolongan agar kami tidak mudah tertularkan oleh COVID Corona ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mau menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Ada waktu yang masih tersisa di dalam perjalanan kami tahun 2020, hingga nanti kami akan mengakhirinya di akhir tahun ini, tanggal 31 Desember.
Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kami, menyertai setiap upaya kami, sehingga ketika kami meninggalkan tahun yang lama, semua kenangan yang buruk kami lepaskan, dan kami siap menggapai rancangan indah yang Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Inilah seru doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang Natalnya kami rayakan pada hari ini, Allah yang telah mengajarkan kami berdoa, bersama-sama kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara yang bersukacita di dalam Tuhan, kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di hari Natal ini. Dengan hati yang gembira, kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 99 bait 1 sampai dengan 3. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta perwaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikandang. Firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan bangkit berdiri, bersama dengan orang-orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad, marilah kita menyatakan kepada dunia iman percaya kita di hari Natal yang bahagia ini, dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita saksikan persembahan pujian dari Kompara.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, di mana untuk dasar kita memberikan persembahan pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal 2 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Kita akan mengiringi persembahan pada pagi hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 101, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga, Alam Raya Berkumandang.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bawa persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami berterima kasih atas seluruh penyertaan dan bimbingan kuasa Roh Kudus yang Engkau berikan, sehingga kami dapat mendengar sebagian dari firman-Mu di hari Natal yang bahagia ini. Tuhan, betapa bersukacita dan bersyukurnya kami telah mendengar apa yang menjadi petunjuk dan pedoman dalam hidup di tengah pandemi corona ini. Tuhan Yesus Kristus, di hari Natal yang indah ini, kami mengumpulkan persembahan kami sebagai tanda dan ungkapan syukur dan penyerahan diri kepadamu. Terimalah persembahan ini dan berkatilah agar dapat dipergunakan oleh gerejamu di sini untuk perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Ya Kristus, tolonglah kami menjadikan pengorbanan dan persembahan-Mu di Golgota sebagai sumber inspirasi dan sumber motivasi untuk hidup memberi, berbagi, dan berkorban bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, yang kelahirannya kami rayakan saat ini, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Momen Natal ini kami sampaikan ke seluruh dunia. Sambut Raja mulia, ku beritakan sukacita bahagia. Natal terindah bersama keluarga, kasih dan syukur yang selalu melimpah. Umat sembahyang Tuhan Yesus kita yang lahir ke dunia.
syukur yang melimpah kami panjatkan. Karena Kamu sampai kebesaran damai, terima Yesus yang datang memenangkanmu, yang takkan terlupakan, sukacita dalam keindahan. Karena Kamu sampai kebesaran damai, terima Yesus yang datang. Yesus datang ke dunia, yang takkan terlupakan, sukacita dalam keindahan. Yang takkan terlupakan, sukacita dalam keindahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita masuki pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada dunia. Siarkanlah ke seluruh dunia berita kelahirannya. Terpujilah Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sekarang terimalah berkat Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Maranatha. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah Natal kita sudah selesai. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh dengan berdoa. Ya Allah yang Maha Bijaksana, sungguh kami telah bersyukur atas selesainya ibadah ini. Engkau telah berkenan mendampingi kami dan menuntun kami dalam melaksanakan ibadah ini. Terima kasih Tuhan atas petunjuk dan hikmat-Mu di dalam firman Natal yang telah kami laksanakan saat ini. Kami mohon ampun kalau masing-masing dari kami masih kurang terbuka dan menghargai bimbingan-Mu. Kami lebih memaksakan mengikuti jalan sendiri. Kami juga memohon ampun atas kekurangan kami yang terjadi dalam ibadah ini. Kami bersyukur atas terlaksananya ibadah saat ini yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus sendiri. Sudilah Engkau memberkati kami dalam mewujud nyatakan apa yang sudah Tuhan sampaikan melalui firman-Mu dalam ibadah Natal ini. Kiranya ibadah Natal ini akan membawa keberkatan dan pembaharuan iman bagi kami semua.
semakin terbuka untuk melayani satu sama lainnya, dan lebih penting dari itu semua adalah semoga kami semakin meningkatkan iman percaya kepadamu. Dalam kasih Sang Kristus yang telah datang ke dunia, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibadah pada saat ini kita tutup dengan menyatakan pujian kita dari Kidung Jemaat 120, kita nyanyikan bait pertama sampai ketiga. Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu Kang Gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gempita menggelegar. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Berbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Selamat datang Yesus Tuhanku. Jauh dari sorga tinggi kunjunganmu, datang Tuhan ke dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam, selamat datang Yesus Tuhanku. Jauh dari surga kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang penuh sukacita. Bersama-sama kita telah merayakan ibadah Natal tahun 2020. Walaupun masih dalam suasana pandemi COVID-19, namun tidak mengurangi sukacita dan semangat kita untuk merayakannya dalam kesederhanaan.
Mari kita terus mendukung apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam rangka mengakhiri tahun 2020 ini, sehingga ibadah yang kita lakukan adalah ibadah online dan sekaligus menutup tahun nantinya tidak ada tatap muka, melainkan semuanya secara online. Pada akhirnya, tetaplah berharap kepada Tuhan dan yakinlah bahwa Tuhan terus menyertai kita, seperti firman-Nya di dalam Efesus 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Natal menjadi kekuatan kita untuk terus menghadapi pandemi ini dengan iman, percaya, dan berharap kepada pertolongan Tuhan. Pada akhirnya majelis dan seluruh anggota jemaat mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Selamat